Tenang dan harmonis. Kesan ini begitu melekat pada Solo, kota yang berada di Jawa Tengah. Namun kesan ini sejenak berhenti pada pertengahan September 2011 lalu. Surakarta, demikian nama resmi Solo, berubah menjadi hingar-bingar penuh kebisingan. Iya, perhelatan ajang musik internasional Rock in Solo tengah digelar. Salah seorang pecinta musik rock pun turut menonton. Tak lain dan tak bukan Joko Widodo, atau biasa dipanggil Jokowi. Ialah sosok wali kota Solo yang dikenal dekat dengan rakyatnya. Baginya, di mana ada pertunjukan musik rock atau metal di Republik ini, ia harus hadir di situ. Menggandrungi musik rock bukan berarti tidak mencintai keroncong atau gamelan. Festival musik rock dunia ini hanya bisa ditandingi di kota Rio de Janeiro, Brasil. Berkat peran Jokowi pula, festival rock dunia berpusat di Solo untuk Indonesia. Rock in Solo 2011 menggelar 4 panggung, menampilkan 40 band dunia. Sebut saja Down for Life, Burger Kill, serta Death Angel. Nama-nama yang tidak asing bagi pecinta rock. Mereka datang bukan hanya dari Indonesia, namun juga penjuru dunia untuk bermain. Bertemakan warisan budaya, festival musik rock mengambil tempat di alun-alun utara Solo. Bukan tanpa alasan, pemilihan ini sebagai perlambang di masa lalu, tempat berkumpulnya raja bersama rakyatnya, dan kini dibuktikan kembali di abad ke-21. Pertama saya dari SMA, saya memang senang rock ya, mulai dari Led Zeppelin, Metallica, Oil, kemudian dari Metallica sampai Lamb of God, sampai Iron Maiden juga. Semuanya senang. Gue gak kenal sama wali kotanya, tapi gue tau profil dia sekilas tentang dia lebih pro ke rakyat kecil. Nah itu yang gue menarik buat gue gitu. Cuman setelah gue sampai sini, ada yang kasih tahu wali kotanya pro ke musik rock, tapi gue nggak tahu kalau ternyata orang itu adalah si Jokowi ini. Umumnya setiap pejabat selalu dikawal selama dalam perjalanan. Namun hal ini tidak berlaku bagi Jokowi yang tidak pernah mendapat pengawalan selama 6 tahun menjadi wali kota. Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota Solo tahun 2005. Setelah terpilih, banyak gebrakan progresif yang ia lakukan. Salah satunya, lebih banyak berada di lapangan ketimbang di kantor. Persoalan
urusannya di lapangan, bukan di kantor. Urusan kantor bisa diselesaikan birokrasi ya. Birokrasi kita yang menyelesaikan gitu. Udah, kalau ada tanda tangan ya saya tekan aja. Di bawah kepemimpinannya, Joko membangun Solo dengan moto Solo the Spirit of Java. Pendekatan dengan semangat khas Jawa ini pula yang ia terapkan saat merelokasi pedagang kaki lima atau PKL. Sang wali kota berhasil merelokasi dan membersihkan kota Solo dari PKL hampir tanpa gejolak. Ya ini adalah tempat yang baru hasil relokasi dari Banjarsari. Di sini ada 989 PKL yang dulunya mau dipindah menolak, yang mau dipindah pokoknya ngomong tidak. Setelah dengan pertemuan 54 kali, makan siang, makan malam, semuanya bisa terselesaikan dengan baik dan mereka mau pindah. Yang dulunya mereka informal, sekarang mereka sudah punya izin menjadi pedagang yang formal. Yang dulu mereka mungkin barang modalnya hanya mungkin seperempatnya yang ada yang sekarang sudah tempatnya aja sudah kurang. Dengan memberikan ruang dan menempatkan PKL dalam perencanaan tata kota, membuat kehidupan para PKL berkembang dengan baik. Itu mau direlokasi, pedagang nggak mau. Sebagian besar 99,5% nggak mau. Banyak yang menolak karena belum tahu kondisi pasar yang baru gimana, penghasilannya bagaimana. Kalau di sana udah pasti penghasilannya 2 juta, ternyata pindah di sini penghasilannya sampai 8-9 juta sehari. Belum pernah sebelumnya dalam 30 tahun terakhir di Solo berdiri pasar tradisional. Namun dalam tempo 6 tahun pemerintahan Jokowi, 15 pasar tradisional berdiri. Baginya, satu pasar tradisional milik puluhan warga lebih baik ketimbang puluhan supermarket dan hipermarket milik satu pengusaha. Agar manfaat datang lebih besar lagi, pasar tradisional pun dikembangkan menjadi pasar wisata. Tujuannya jelas, agar wisatawan datang berbelanja dan para pedagang mendapatkan untung. Wajar apabila Solo sebagai kota budaya sekaligus menjadi kota wisata. Jumat pagi di Solo menjadi hari yang selalu dinanti. Inilah waktunya sang wali kota bersama kepala dinas kota Solo menggoes sepeda. Tentu bukan sekedar berolahraga, namun dilakukan untuk menyerap aspirasi rakyat Solo. Tradisi ini dinamakan Mider Projo dan telah berlangsung selama 6 tahun di era pemerintahan wali kota Jokowi. Sejak pukul 6 pagi mereka berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya. Macam-macam yang dilakukan Jokowi dan jajarannya selama keliling kota Solo. Mereka menyempatkan diri untuk masuk ke pemukiman warga. Dengan beginilah, sang pemimpin daerah menyaksikan secara langsung dari dekat permasalahan apa saja yang terjadi di bawah. Agar tahu keluhan dari masyarakat apa, tahu persoalan yang di lapangan apa, kemudian tahu juga problem yang di lapangan apa, sehingga penyelesaiannya lebih mudah, karena dinasnya ikut semuanya. Karena banyak juga kepala dinas itu yang kayak tadi, di bantaran sungai aja mungkin ke situ nggak pernah. Kalau saya ribuan kali lah ya.
Penyerapan aspirasi langsung dari rakyat ternyata membawa berkah. Dari sinilah Jokowi membangun sistem yang terintegrasi dan cocok diterapkan di Solo. Salah satunya sistem transportasi. Bila Jakarta memiliki bus Transjakarta atau busway, maka di sini terdapat Batik Solo Trans atau BST. Pada pelaksanaan, bus BST hanya berhenti di halte yang telah ditentukan. Hampir sama dengan bus Transjakarta. Perbedaan mendasar adalah penggunaan kartu pintar atau smart card untuk transaksi pembayaran. Dengan begitu, pengguna bus BST tidak perlu lagi membayar secara tunai. Cukup dengan kartu pintar yang telah diisikan kredit tertentu. Kendati begitu, bagi mereka yang belum mengetahui mekanisme transaksi kartu pintar, diperbolehkan membayar tunai di tempat. Ini ditempuh mengingat penggunaan kartu pintar masih dalam tahap sosialisasi. Ya memang itu masih memerlukan waktu yang lama. Sudah kita mulai tapi memerlukan waktu yang lama. Karena perlu sosialisasi, perlu pembelajaran mengedukasi masyarakat. Tetapi ini adalah sistem yang kita siapkan jangka panjang dalam rangka apa? Manajemen kontrolnya lebih mudah. Kalau cash kan manajemen kontrolnya sulit. Kalau ini kan mudah, semuanya pakai kartu. Solo pun memiliki Intelligent Transport System atau sistem transportasi terpadu yang hanya ada di Indonesia. Pertama kali dibangun tahun 2006. Dahulu masih bernama Area Traffic Control System. Sebelum akhirnya berubah pada tahun 2011 menjadi Intelligent Transport System atau ITS. Sesuai namanya, sistem ini bisa langsung mendeteksi tingkat kepadatan lalu lintas, terutama persimpangan yang ada di kota Solo. Dengan sistem ini, jalur bus Batik Solo Trans pun bisa dikendalikan dengan konsep prioritas, sehingga ketika di persimpangan tidak terkena lampu merah. Dan Batik Solo Trans juga ada GPS, sehingga bisa mengetahui sampai berapa menit datang di halte, sehingga masyarakat bisa lihat, karena di setiap halte kita sudah pasang, yaitu alat monitor untuk bisa melihat kapan Batik Solo Trans bisa datang, sehingga dia tidak tunggu lama. Untuk kepentingan jangka panjang, semua jenis moda transportasi yang ada di kota Solo diharapkan saling terintegrasi. Bahkan pemikiran masa depan transportasi Solo mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan bermotor pribadi dan beralih ke moda transportasi massal. Inilah realisasi visi Solo masa depan adalah Solo masa lalu yang dimulai oleh Jokowi.